Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan untuk mata kuliah manajemen data yang dimana bagaimana teman-teman melakukan entry data ya di awal. Nah, ini adalah tugas yang pertama. Teman-teman sudah mengentry data untuk beberapa variabel ya yang dimasukkan dalam variable view. Nah, ini sudah ada hasil entryan data. Dan kemudian bisa kita lihat di sini dari data yang kita entry ada data yang bentuknya adalah tanggal. Nah, maka di dalam jenis data di variable v ini kita pilih yaitu adalah date ya. Ini ada banyak format, jadi kita bisa pilih format yang mana yang bisa kita sesuaikan ya untuk tanggal tadi. Nah, begitupun juga dengan tanggal lahir ya di sini. Gitu. Nah, ini data gambaran dari dataset yang atau data view yang sudah kita entry dari mulai tanggal kunjungan hingga tinggi badan ya, pengukuran tinggi badan kedua. Nah, berikutnya dalam sesi ini saya juga akan menggambarkan bagaimana cara melakukan transformasi data. Ya, transformasi data di dalam SPSS ini teman-teman bisa lihat kita pilih di dalam transform ya. Transform di sini ada berbagai pilihan. Nah, kalau kita ingin melakukan transformasi data pada variabel umur yang kita dapatkan dari tanggal kunjungan ya, tanggal kunjungan pada saat pengambilan data atau pengumpulan data dikurangi dengan tanggal lahir. Nah, itu nanti akan menjadi usia ya atau gambaran dari umur dari responden. Dalam SPSS ini kita bisa melakukan dengan pilihan menu yaitu transform. Nah, transform menu yang di sini kita bisa pilih yaitu adalah date and time wizard. Ya, bukan di dalam compute atau di record, tapi kita akan pilih date and time wizard karena nanti dalam pilihan di sini ada banyak beberapa yang mau kita yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya dari tujuan kita. Nah, kita klik di sini date and time wizard karena kita ingin membuat variabel umur ya. Nah, di sini ada pilihan what would you like to do. Di sini kita akan melakukan kalkulasi atau menghitung dengan tanggal dan waktu ya. Nah, kita pilih ini karena tadi tujuan kita adalah ingin melihat umur responden ya dari perhitungan tanggal kunjungan dikurangi dengan tanggal lahir. Nah, kita bisa pilih menu pada date and time wizard ini calculate with dates and times. Kemudian kita continue. Nah, dari sini akan terlihat ada beberapa pilihan juga ya. Jadi tambah dari data tadi, kemudian kita akan melakukan kalkulasi jumlah ya dari waktu ya antara dua data atau dua tanggal, yaitu mengkalkulasi misalnya antara tanggal lahir ya dengan data lain. Nah, pada saat kita pengumpulan data tadi. Nah, kita pilih yang ini karena nanti kita akan melakukan membuat atau mentransformasi tanggal lahir dan juga tanggal kunjungan menjadi variabel umur. Kita continue, kemudian kita masukkan di sini ya date pertama atau tanggal yang pertamanya yang mana gitu ya. Karena kalau perhitungan secara manual kita akan melakukan perhitungan matematik ya, matematika dasar. Maka yang kita akan pilih adalah tanggal dari kunjungan ya, yaitu tanggal yang terbaru atau waktu yang terbaru dikurangi dengan date kedua, kita akan ambil di sini tanggal lahir. Ada pilihan di sini teman-teman bisa lihat unitnya ingin dalam tahun atau bulan atau minggu atau hari gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini ini sebenarnya hitungannya adalah lebih baik tahun gitu ya karena memang jarak antara tanggal kunjungan dengan tanggal lahir
ini nanti akan dikalkulasi berdasarkan unit tahun. Ya, kalau unit bulan pasti akan banyak ya dan tidak akan terbaca kecuali misalnya jaraknya sempit gitu ya. Untuk balita misalnya kita butuh unitnya adalah bulan, tapi di sini yang kita butuhkan adalah unitnya tahun. Karena memang data yang kita punya adalah data yang respondennya mungkin ya tidak jaraknya terlalu jauh ya, bukan untuk dilihat pada bulan, tapi adalah tahun. Kita continue. Nah, result variable gitu ya, kita ingin membuat apa pada variabel tersebut. Maka kita akan tuliskan di sini umur atau usia responden gitu ya, umur. Kemudian variabel labelnya kita panjangkan umur responden. Nah, ada execution di sini. Kita mau melakukan eksekusi apa? Apakah membuat ya create the variable baru ya, variabel baru di sini kita akan buat atau ini tadi ya. Nah, kita pilih saja yang eksekusinya adalah membuat variabel baru pada variabel umur ya dari hasil perhitungan tadi. Maka ini kita klik done. Nah, nanti kita akan temukan di sini. Nah, ini adalah variabel yang baru tadi kita tambahkan, yaitu variabel usia atau umur. Di sini jangan lupa kita kembali pada variabel view ya untuk melihat umur ini adalah jenis datanya adalah numerik gitu ya. Dan desimal adalah 0 karena tadi satuan unitnya adalah tahun. Nah, ini sudah terisi secara otomatis pada variabel view. Jika kita ingin merubah beberapa data atau gambaran, kita bisa pilih di berbagai menu ya yang ada pada variabel view. Nah, ini sudah selesai untuk tugas yang pertama ya, nomor 1 ini tadi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan membuat variabel status anemia responden sebelum intervensi dan status anemia responden setelah intervensi. Yang kita punya di sini adalah data atau variabel HB ya, pengambilan hemoglobin sebelum dan juga hemoglobin setelah ya, setelah intervensi dan sebelum intervensi. Nah, di sini dari masing-masing variabel ini kita akan melakukan eh, kategorisasi data. Sebelumnya data ini berbentuk numerik ya. Bentuknya adalah numerik atau data kontinu, yaitu data yang seperti ini. Nah, dari data ini karena kita tahu klasifikasi dari anemia itu jika dikatakan jika responden memiliki kadar hemoglobin kurang dari 12 gram per desiliter. Nah, ini sudah ada informasinya gitu ya. Dan dikatakan tidak anemia jika lebih dari 12 atau sama dengan 12 gram per desiliter. Maka kita akan melakukan kategorisasi dari data tersebut. Nah, kita bisa pilih menu pada transform kembali, kemudian kita pilih recode ya. Recode ini ada into same variable atau recode into different variable. Kalau recode into same variable, maka data yang sebelumnya ada di sini itu akan berubah secara otomatis gitu. Tapi kalau kita pilih recode into different variable, maka data baru akan muncul karena di sini melakukan recode kepada menjadi variabel baru yang berbeda gitu ya. Maka kita pilih di sini recode into different variable. Nah, kita masukkan input variabel yang ingin kita rubah ya tadi adalah HB sebelum intervensi. Kemudian output variabelnya menjadi status anemia. Kita tuliskan di sini status anemia. Anemia pre ya, yaitu sebelum sebelum intervensi. Nah, kita jabarkan di sini pada labelnya status anemia responden sebelum intervensi. Nah, kita klik change, maka nanti teman-teman akan lihat di sini ada perubahan ya dalam kotak menu di sini. Kita change, maka dia akan berubah ya dari HB pre menjadi variabel yang kita inginkan atau output variabelnya. Nah, kita masukkan di sini old and new value tadi untuk melakukan kategorisasi dari data yang sebelumnya adalah numerik ya. Di sini menjadi data kategorik. Nah, kita klik old and new value, kita masukkan value-nya karena kita sudah punya kategori di sini,
dikatakan anemia jika kurang dari 12 gram per desiliter, kodenya adalah 0, maka kita masukkan di sini value-nya yaitu range lowest true value. Ya, di mana dikatakan anemia jika kurang dari 12 gram per desiliter. Maka kita bisa taruh di sini untuk range-nya yaitu 11,9. Ya, value-nya adalah 0 karena 0 ini kita akan kategorikan nanti menjadi anemia, kita add. Nah, selanjutnya yang tidak anemia, ya dikatakan tidak anemia jika lebih atau sama dengan dari 12 gram per desiliter. Maka kita akan gambarkan di sini pada range value true highest. Nah, kita taruh di sini angkanya yaitu 12,0. Jadi di saat nilainya adalah 12 pas ya, 12,0, maka dia masuk ke dalam kategori tidak anemia karena di sini tandanya adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, value kita taruh di sini adalah 1, itu tidak anemia. Kita add. Kemudian kita continue ya, dan kita okekan. Nah, output akan muncul di sini tapi kita abaikan dahulu. Kita lihat kita mempunyai menu baru di sini ya, status anemia. Nah, ini sudah ada nih 1010. Ini jangan lupa kita lakukan kembali ya pada variable view ya, yaitu value-nya. Karena kan sudah menjadi value baru nih. Apa itu 0, apa itu 1 gitu ya. Harus kita berikan nama di sini pada value-nya. Jadi 0 yaitu anemia. Kita add 1 adalah untuk yang tidak anemia. Nah, kita okekan di sini. Karena ini adalah kategori, desimalnya kita hilangkan ya agar lebih enak dilihatnya. Nah, dia akan muncul seperti ini, 1010 sesuai dengan kode dari yang kita buat kategorinya. Nah, kalau kita ingin cek apakah ini sudah sesuai gitu ya, maka kita bisa klik view dan kemudian kita klik value labels. Nah, ini akan muncul. Jadi, sebelum ini ya kita akan cross check dulu. Jadi di sini untuk HB yaitu nah, kita bisa kecilkan sedikit. Kita bisa lihat ya, ini untuk kita cross check kembali. Ini data sebelumnya nih, yang itu yang HB sebelum HB pre ya, pada variabel HB pre. Nah, ini adalah variabel baru di saat kita melakukan kategorisasi menjadi anemia dan tidak anemia. Maka jangan lupa kita cross check lebih dahulu. Contohnya misalnya responden yang pertama adalah HB-nya 12,5. Nah, 12,5 ini masuk ke dalam kategori tidak anemia. Ya, ini sudah betul ya sesuai dengan kategori kita tadi. Kemudian kurang dari 12 ya, ini masuk ke dalam kategori anemia. Nah, kita cek nih yang paling mendekati yaitu 11,9. Ini kan dekat sekali dengan kategori dari 12 gram, tapi dia masuk ke dalam kategori anemia. Maka 11,9 ini menjadi kategori anemia di sini. Ya, itu adalah caranya untuk membuat variabel status anemia responden sebelum intervensi. Nanti lakukan hal yang sama untuk variabel juga yang HB pos. Ya, dengan langkah atau tahapan yang sama. Nah, sekarang kita lanjut dulu untuk kita melihat variabel bagaimana membuat variabel baru ya dalam kalkulasi atau dalam menghitung rata-rata pengukuran berat badan. Jadi biasanya kan pengukuran berat badan dilakukan dengan dua kali pengukuran ya untuk lebih presisi. Nah, kita akan mencari rata-ratanya tadi. Berapa sih rata-rata dari pengukuran pertama dan pengukuran kedua? Kalau di atas kertas atau hitungan manual, kita akan menghitung berat badan pertama ditambah dengan berat badan kedua, ya, dijumlahkan kemudian dibagi 2. Nah, itu kan untuk mendapatkan rata-rata. Tapi di sini kita bisa melakukan perhitungan tersebut dengan menu transform. Ya, menu transform di sini transform, kemudian compute variable. Nah, akan terlihat di sini ya
yang ada di sini target variabelnya, apa yang akan kita rubah pada target variabelnya gitu ya. Kita akan di sini name-nya adalah rata-rata berat badan. Kita akan tulis di sini sesuai dengan arahan pada soal rata-rata underscore berat badan. Kita taruh di sini tab and labelnya, yaitu labelnya adalah rata-rata pengukuran berat badan ya. Nah, data pengukuran berat badan ini jenisnya apa? Apakah numerik atau string? Kita tahu bahwa pengukuran IMT atau hasil ukur dari IMT tadi kan bentuk datanya adalah numerik ya, gitu. Jadi kita tetap klik di sini untuk type-nya adalah numerik. Maka kita continue. Nah, kita masukkan di sini ada kotak numeric expression di sini. Karena kita punya rumus ya, kita punya variabel yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Nah, itu nanti menjadi variabel baru itu rata-rata berat badan. Kita masukkan dahulu di sini buka tutup kurung gitu ya. Kita masukkan berat badan pertama ya, kemudian ditambah dengan berat badan kedua, kita masukkan, klik dan masukkan ya, semudah ini. Nah, di akhir gitu ya, setelah ini dijumlahkan, baru kita klik bagi 2. Nah, ini kita okekan. Nah, akan muncul variabel baru di sini, yaitu rata-rata berat badan. Nah, rata-rata berat badan di sini, ya, pada variabel barunya. Nah, ini kita sudah ketemu, inilah hasil dari pengukuran berat badan pertama dan juga pengukuran berat badan kedua. Ya, ini hasil perhitungannya. Teman-teman bisa lakukan juga hal yang sama untuk tinggi badan ya nanti. Nah, karena kita nanti akan melakukan pengukuran membuat variabel IMT gitu ya. Jadi saya akan melakukan transformasi kembali untuk menu tinggi badan, untuk variabel tinggi badan. Maka menu yang kita pilih sama seperti tadi, compute variable, ini kita hapus dulu, kemudian rata-rata dari tinggi badan, ya, type and labelnya jangan lupa rata-rata pengukuran tinggi badan, kemudian dikontinyukan, sama seperti tadi, buka kurung, kita masukkan pengukuran tinggi badan, jangan sampai salah ya. Kemudian kita jumlahkan, kita tambah dengan pengukuran tinggi badan kedua dibagi 2. Nah, ini sudah output akan selalu keluar ya tiap apapun yang kita lakukan. Nah, kita dapat rata-rata tinggi badan di sini ya. Rata-rata tinggi badan di sini nantinya untuk kita mencari IMT. Karena pada variabel berikutnya atau pada tugas berikutnya, variabel status gizi berdasarkan IMT. Nah, kita tahu untuk mencari IMT adalah dari perhitungan berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Maka teman-teman bisa melakukan ya perhitungan tersebut dengan kita mencari dulu misalnya tinggi badan dikuadratkan, karena kan tinggi badan dalam meter, sedangkan ini tinggi badannya masih dalam sentimeter. Kita bisa lakukan transformasi kembali misalnya. Rata tinggi badannya kita jadikan dia menjadi meter. Maka kalau tinggi badan dalam sentimeter, sebelum dalam sentimeter dijadikan dalam meter, kita bisa memilih compute ya variabel tadi. Nah, kita mau membuat variabel baru dari tinggi badan, yaitu tinggi badan ya, variabel tinggi badan baru dalam meter. Nah, kita tuliskan di sini, ini adalah variabel tinggi badan dalam meter. Ya, ini kita okekan, kita masukkan tadi rata-rata pengukuran tinggi badannya ya dibagi dengan 100 karena dalam meter ya. Tadinya sentimeter dibagi dalam meter. Nah, rata tinggi badan dalam meter ini nantinya kita akan kuadratkan kan ya kalau dalam rumusnya tadi. Karena rumus dari penghitungan IMT itu kan berat badan dibagi dengan
Nah, ini rumusnya kan ya, seperti ini rumusnya. Berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter ya, yang dikuadratkan. Nah, ini. Ya, kita akan memasukkan rumus tersebut, maka akan terlihat apa yang nanti akan kita hitung ya dalam meter. Ini adalah rumusnya untuk mencari IMT. Maka banyak cara ya untuk kita nanti melakukan di dalam SPSS gitu. Nah, ini rumus berat badan tinggi badan dalam meter kuadrat, maka saya mencoba untuk bagaimana tinggi badan ini dalam meter ya, kemudian sudah dikuadratkan. Nah, jadi saya buka dulu di sini, buka kurung tutup kurung, rata-rata pengukuran tinggi badan tadi ya, kita masukkan, kemudian dibagi 100. Nah, kemudian ini kita buat hal yang sama ya, dikali dengan tadi sama rata-rata tinggi badan tadi, variabelnya dibagi 100. Nah, ini kan kita bisa bikin rumus yang seperti ini juga ya, tidak jauh berbeda. Ini kita okekan. Nah, dia akan muncul di sini ya. Dari hasil tinggi badan dalam meter kuadrat. Kuadrat. Tandanya ini sudah tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Ya. Nah, kemudian apa namanya, dari data yang kita sudah temukan ini adalah tinggi badan dalam meter, ini adalah tadi ya berat badan. Rata berat badan kita bisa mencari IMT tadi dengan rumus yang sudah kita ketahui, yaitu berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter. Maka kita akan melakukan transformasi data kembali, yaitu dengan compute variable. Kita membuat data IMT. IMT di sini. Tab and labelnya kita akan masukkan di sini ya. IMT. Status gizi berdasarkan IMT. Status gizi berdasarkan IMT. Kemudian kita klik continue, kita masukkan, kita hapus dulu sebelumnya nih rumusnya. Maka jangan sampai salah memasukkan variabel data ya. Tadi inilah rata-rata pengukuran berat badan, kita pilih. Kita masukkan dibagi dengan tinggi badan dalam meter. Nih ya. Nah, ini tinggi badan dalam meter yang sudah dan dikuadratkan yang tadi sudah kita cari. Kemudian kita okekan di sini, dia akan muncul variabel barunya di samping, yaitu variabel IMT. Nah, inilah variabel IMT yang kita dapatkan ya dari hasil perhitungan tuh, dari hasil perhitungan berat badan, pencarian berat badan dalam kuadrat, tinggi badan dalam kuadrat, berat badan sebelum dan sesudahnya kita cari rata-ratanya. Nah, ini menjadi IMT. Nah, kemudian dari variabel ini kita akan melakukan transformasi data kembali dengan melakukan recode. Recode variabel yaitu input IMT tadi ya akan menjadi status dari IMT. Nah, maka kita juga menggunakan transform, kemudian recode into different variable. Nah, ini kita pilih ya pada anemia, pada IMT tadi, sorry. Nih, kita masukkan di sini variabelnya adalah yang ini nih, IMT. Menjadi apa IMT tadi? Menjadi outputnya adalah status IMT. Labelnya kita taruh ya, status gizi berdasarkan IMT. Kita change. Nah, dia akan berubah menjadi variabel baru. Sama seperti ya tadi saat kita membuat variabel atau melakukan kategorisasi pada
data HB ya menjadi anemia, status anemia. Sekarang juga begitu, IMT menjadi status gizi berdasarkan IMT. Nah, kita masukkan di sini. Yang pertama adalah gizi kurang. Gizi kurang itu jika IMT yang ada kurang dari 18,5. Kita pilih di sini range lowest true value-nya adalah 18, ini karena 18,5 itu kan kurang ya, maka 18,5 tidak termasuk dalam gizi kurang. Tapi 18,5 ini justru masuk ke dalam kategori dari normal. Maka kita harus taruh di sini di belakang komanya 18,49 gitu ya, sebelum 18,5 pokoknya. Nah, value-nya adalah 0. Kita add, ini jangan lupa dihapus sebelumnya, remove saja. Nah, kita ulang ya, 18,49, value-nya adalah 0, kemudian kita add, yang normal adalah range-nya ya, dari 18,50 sampai 23,5, 23,50. Nah, ini dikatakan normal ya. Kita klik di sini satu kodenya. Ini kodenya nih. Ya, value-nya kodenya. Kemudian yang terakhir gizi lebih yaitu range value true highest di saat IMT-nya lebih dari 23,5. Maka kita tambahkan di sini 23,51. Untuk value-nya adalah di sini gizi lebih itu 2. Kita add, kita continue, kemudian kita okekan. Nah, dia akan muncul di sini pada data baru yaitu ya, data IMT, status IMT tadi. Jangan lupa setelah kita melakukan recode into different variable, maka value-value yang kita maksudkan di sini 0 itu adalah gizi kurang, 1 itu adalah normal, 2 itu adalah gizi lebih. Kita masukkan kembali dalam variable view-nya, ya dalam value-nya tadi. Nah, kita masukkan sesuai dengan kategori yang sebelumnya tadi kita kategorikan ya. 0 adalah gizi kurang, 1 adalah normal, dan 2 adalah gizi lebih. Nah, ini sudah kita lakukan, kemudian kita okekan. Nah, jika agak risih melihat desimal, maka bisa kita hilangkan ya desimal di sini. Nah, maka kalau kita lihat ke data view, ini sudah berubah ya gizi lebih. Jangan lupa kita cross check. Ada IMT 25,47 sebelumnya. Betul nggak dia gizi lebih? Betul kan ya. Kemudian ada IMT-nya adalah 18,96. Nah, ini dia betul normal. Nah, ini sudah sesuai tandanya ya, tidak ada data yang bias di sini. Nah, begitulah kurang lebih untuk pertemuan hari ini bagaimana melakukan transformasi data ya pada dataset yang kita punya. Sekian dari sesi untuk ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.